Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Senin Masjid Taqwa rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Insya Allah tidak lama, nanti sampai masuk waktu Isya. Dan waktu antara maghrib dengan Isya itu cukup singkat. Ya jangan kayak jagongan lak muradan. Tapi yang singkat ini bisa menjadi sebuah akselerasi dan percepatan amal ketika kita gunakan untuk majelis ilmu seperti ini. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang-orang yang beriman dan berilmu, mengangkat derajatnya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Di dalam hadis juga tidak kalah Rasulullah itu banyak sekali menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Maka beruntunglah orang yang mencintai ilmu, karena memang agama ini dibangun di atas dasar al-ilmu. Sehingga dengan ilmu inilah akan menghantarkan kita menuju kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah, itu adalah jalan lapang kita menuju ke surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya, menggampangkan langkahnya ilal jannah, menuju ke dalam surganya. Makanya mudah-mudahan ini istiqomah. Nah, para jamaah rahimakumullah, tema apa yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas pada malam hari ini, yakni terkait dengan masalah tauhid. Jadi pengajian saya di beberapa tempat itu memang rutin ngaji materi tauhid. Saya paling senang ngaji bab tauhid. Dan saya selalu mensarankan kepada takmir itu ya,
agenda-agenda kajian rutin, di samping ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada kajian hadis. Yang tidak kalah pentingnya itu memang ada materi khusus tentang tauhid. Karena inilah yang menjadi kurikulum pertama dakwah Rasulullah SAW. 13 tahun periode Makkah itu Rasulullah hanya menanamkan tauhid itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hanya mengucapkan ini tidak sampai 1 menit, Pak. Apalagi yang diajari orang Arab. Yang mulai kecil berbahasa Arab, dikudang coro Arab. Jadi tidak lama. Tetapi bagaimana tauhid ini bisa menjadi sesuatu yang tertancap di dalam hati secara mendalam. Yang di dalam bahasa Al-Quran itu diibaratkan seperti sebuah pohon yang kokoh, akarnya mendalam dan pohonnya menjulang tinggi. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Itu firman Allah. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu gambaran, tamsil dan ibarat, perumpamaan tentang kalimatan thayyibatan, ay kalimatut tauhid. Kalimat tauhid. Seperti pohon yang kokoh. Pohon itu kalau sudah tertancap di dalam tanah secara kuat, maka dia itu akan tegak berdiri. Orang itu kalau imannya sudah mantap, ya, tantangan-tantangan kehidupan itu akan ia hadapi dengan ringan, karena di situ ada iman. Ini yang nanti akan kita bahas. Makanya saya senang ngaji tauhid, itu paling senang. Ibarat rumah itu mau dibangun berapa tingkat itu tergantung pondasinya. Lek gerdung ngoten nggak usah akeh-akeh, nggih cukup botol loro ditumpuk ngoten iso tinggi. Tapi kalau kita mau bangun gedung pencakar langit yang tinggi, kalau di Mekah itu ada Zamzam Tower, itu mesti pondasinya kuat, Pak. Jangan disamakan dengan bangun gerdu, pos kampling. Maka iman yang kuat itu akan menjadi sebuah modal hidup kita untuk menggapai ridho Allah. Dan inilah yang menjadi misi risalah semua para nabi dan para rasul. Mengajarkan tauhid. Nabi Adam mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Ini semua kalimat para nabi dan para rasul. Maka ini kita perlu untuk ya jadi materi kajian rutin kita lah, materi tauhid ini. Karena ini akan menguatkan. Ini pondasinya. Bangunan itu bagaimanapun indahnya, tapi kalau pondasinya itu rapuh, dia gampang ambruk. Kalau di dalam Al-Quran diibaratkan seperti rumahnya laba-laba, kalau monggo nih loh. Makanya dengan buka Al-Quran surat Al-Ankabut, ada namanya surat Al-Ankabut, laba-laba. Kalau bahasa pucungnya kolomonggo. Pucung kan agak sedikit lebih deso daripada kepanjen. Nggih nyuwun sewu, niki kenyataan loh, Pak. Ibu kota Kabupaten Malang kepanjen. Pucung niki desa sumber pucung. Lha njiran ngakoni dhewe desa sumber pucung. Karep-karep mutok ngomong apa. Surat Al-Ankabut kita cari surat ke-29 ayatnya nomor 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti bisa dikaji ulang di rumah, surat ke-29 Al-Ankabut ayatnya nomor 41. Kalau sekarang ngaji menampilkan nomor ayat seperti ini lebih enak. Dulu agak-agak sedikit nggak berani, Pak. Biasanya ditomboki loh hari ini. Tapi jamaah mereka insya Allah tidak lah. Tidak. Lek titip embuh. Lek tumbas mboten, lek titip embuh.
Aku titip ya sungkan, aku jamaah takwa hari. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada itu, Pak. Tidak ada. Bosnya kecekel. Kita perhatikan ayat ini, luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala itu menantang ya, orang-orang yang menggantungkan hidup itu kepada yang selain Allah. Itu dikatakan oleh Allah taala, kamu itu lemah. Sudahlah, kita kadang-kadang itu merasa kenal pejabat atau teman wis koyok-koyok wis segala-galanya. Itu oleh Gusti Allah ditantang itu. Orang yang menggantungkan hidup kepada yang selain Allah. Ya. Masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya. Orang yang mengambil pelindung yang selain Allah itu kama salil ankabut ittakhadat baitan. Seperti laba-laba yang membangun rumahnya. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu laba-laba. Artinya apa? Kalau kita itu gantungnya hidup kepada yang selain Gusti Allah, itu lemah. Walaupun sesungguhnya orang menganggap wah itu backingannya itu jenderal, backingannya itu bupati, itu tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa. Ini kan tauhid, Pak. Orang beriman itu harus berbacking itu kepada Gusti Allah saja. Allahus Somad. Kita perhatikan, dan ini bukan omong kosong. Nabi Musa itu tidak tahu kalau lautan itu bakal terbelah menjadi dua, itu mboten semerap. Tapi karena gumantungnya kepada Gusti Allah itu beres. Akhirnya kan terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar perhitungan akal manusia. Kadang-kadang kalau kalian jenengan ini hidup itu kita akalkan, dihitung. Oh iki lek sakmene mesti sakmene. Tidak bisa, Pak. Terlalu banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita ini yang tidak kita sangka-sangka. Dan disitulah kita selalu butuh yang namanya pertolongan Allah, yang namanya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ini kan hebat hidup seperti itu. Sehingga Nabi Musa ketika beliau itu berada dalam situasi yang sulit, menurut ukuran akal ya sudah gewes gembu, wong depan lautan, Fir'aun semakin dekat. Kadek yang dibawa itu Bani Israel, orangnya rewel-rewel, Pak. Ya apa ki Musa, jaremu iso selamat ya apa? Geweger mawon, sumpah ngoten niku. Situasi sulit, sing dijak enggak tenang. Wis tambah sumpek, jenengan nyopir mobil misalnya. Sing penumpangnya niku rewel lah, cek banter-banter ta lah. Ku alon kok suwen gak teko-teko ngene, ya setirin dhewe maren. Itu Nabi Musa kayak begitu, Pak. Waduh, ini sudah situasi apa iki Musa? Bahaya iki. Kira-kira kok sing dadi Nabi Musa jenengan menengo wis lambemu apa jare aku. Cok geger ta lah. Nabi Musa karena koneksitasnya, napa? Ngertos ya koneksitas. Lah boten ngertos buka kamus. Hubungannya kepada Gusti Allah itu beres. Beliau langsung angkat tangan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, hanya untukmu-lah segala puji. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu lah aku mengembalikan segala persoalanku. Wa antal musta'an, dan engkau adalah zat yang maha penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya dan upayaku ya Allah. Kula niki lemah Gusti. Kula niki mboten wonten napa-napane. Semakin kita itu merasa lemah di hadapan Allah, maka semakin kita mendatangkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah ini rumus yang saya ngapunten, itu seperti itu kenyataannya. Nabi Musa tidak mengandalkan tongkatnya. Tongkat itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi karena Gusti Allah menaruh yang namanya mukjizat dalam tongkat itu, maka Musa lemparkan tongkatmu Musa. Itu kan jelas surat Yunus ayat 90 itu. Sehingga terbelahlah lautan menjadi, enggak nyangka.
dalam waktu sekejap loh Pak. Suramadu ini berang-berang tahun kayak dadi. Ya jembatan Surabaya Bangkalan itu loh. Ini dalam waktu yang relatif singkat. Karena apa? Karena di situ ada kekuatan Gusti Allah. Nah, tapi kadang-kadang iman itu memang harus diuji. Kalau kita ingin tahu kadar emas itu harus dibakar. Nggih Bang nggih, Abaudin nggih. Iki masih 4 karat, 2 karat, 10 karat, apa sekarat? Itu harus diuji. Nabi Musa itu ujiannya kan nggih luar biasa. Makanya beliau masuk kelompok rasul-rasul ulul azmi. 5 orang rasul yang mempunyai prinsip hidup bermentalkan ITB, insan tahan bantingan. Lalu misalnya gampang mengeluh, nggak jadi ulul azmi Pak. Ya cukup ketua RT ngoten mawon. Kita perhatikan tuh Nabi Musa itu ujiannya demikian berat, tapi beliau itu ya itu tadi bergantungnya kepada Gusti Allah itu beres. Makanya Rasulullah itu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asadan nasa balaan al-anbiya summal auliya summal ulama summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabiddin. Sesungguhnya ujian yang paling berat itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Kemudian kepada orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah. Jadi semakin dekat kepada Allah semakin diuji. Supaya apa? Supaya nyedek terus kan. Bahkan kadang-kadang Allah itu menguji hambanya dengan ujian yang berat. Kenapa? Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, liyasma'a tadarruahu. Aku seneng ngrungokno suarane kawulaku itu. Tak tarik terus supaya dia selalu ingat kepada aku. Nah, kadang-kadang yang diberi kenikmatan dunia itu belum tentu diberi rahmat dan nikmat dari Gusti Allah. Itu bisa-bisa menjadi istidraj. Tambah dilulu. Nyun sewu kados jenengan niku lho, kalau siang hari habis sholat zuhur istirahat panas-panas. Sik ket iso liep-liep, moro-moro teko wong ngamen suarane gak penak blas. Dadi bandeng ke. Saeng ke. Kira-kira ndang jenengan kek cek nyengkir apa dirungokno? Wis kei, ndang ngali yo ngesru jam turu kok. Itu kadang-kadang di dunia ada orang yang diberikan kemewahan dunia, hidupnya mewah, itu supaya semakin lupa kepada Gusti Allah. Makanya jenengan alhamdulillah, seeling ngaji ini alhamdulillah. Lho saestu lho niki Pak. Ini mahal lho Pak. Nek ngaji niku mboten usah ningali sing ngaji sinten, mangke didelok undangan lho. Tibake antuk maneh. Wis prayes. Itu iman. Makanya indah sekali hidup dalam iman. Mesti happy ending. Masih soro, tapi akhirnya itu luar biasa, happy ending. Nabi Yusuf itu kurang berat bagaimana itu. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan dipenjara 7 tahun tanpa kesalahan. Jadi pasal ini sebenarnya sudah jelas Nabi Yusuf tidak bersalah. Hakimnya itu pinter waktu itu. Hakimnya itu sebenarnya sudah ngedok yang salah itu Zulaiha. Tapi karena yang dimusuhi itu Perdana Menteri, Pak punya jabatan, ya Pak nggak kalah mawon yang. Ini ku zaman Nabi Yusuf loh nggih. Zaman sakniki nggih njenengan biji dhewe lah nih. Apa
bait-bait doanya Nabi Yusuf ketika beliau di penjara itu. Robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Gusti, saya lebih kerasan di sini Gusti, di penjara, daripada saya harus memenuhi ajakan berzina dari seorang perempuan yang bernama Zulekha. Kira-kira subhanallah niku situasi ini ngeten lho Pak, diceritakan dalam Quran niku. Jenengan kalau mau tahu ya. Jadi ketika itu Zulekha niki nggih, itu wis suwe seneng mbek Nabi Yusuf, menjane ganteng. Nabi Yusuf itu dikatakan jamilhu nisfud dunya. Gantengnya itu enggak ono amput-ampute. Kira-kira gantengnya wong sak pocong termasuk kula dikelompokaken, enggak nutut. Loh itu Quran loh, itu bukan apa? Buat Quran itu. Sampai perempuan-perempuan Mesir ketika itu falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf itu ndelomong, Pak. Akbarnahu, mereka terkagum-kagum itu menungso malaikat. Tanpa terasa waqatna aydiyahunna. Wakotokna itu deres-deres loh Pak. Lek deres tok ngene kan ndang krasa niku, itu deres-deres gak krasa. Saking terpesonane kali Nabi Yusuf. Maka tidak heran kalau Zulekha itu ya karena manusia tertarik. Nah, ketika itu niki menarik ini kalau baca cerita ini. Karena maca Quran niku lek di napa nggih? Dirasakaken menarik, Pak. Di samping mendapatkan hikmah dan pembelajaran. Ketika itu Nabi Zulekha sudah men-setting, wis anjane wis diancang-ancang, mene pembantune kabeh dikon metu. Kon blonjo nang Matos ya, dhuwit 1 juta entekno. Ojo mule lek durung maghrib. Nggih seneng pembantu. Karek situ tok Yusuf, "Sup, kon ndek omahe le." Tenang ae. Akhirnya sepi sudah rumah itu. Suaminya pergi ngantor, Perdana Menteri. Nah, wa ghallaqatil abwab. Semua pintu akses keluar ditutup oleh Zulekha. Kuncine dikesak. Loh begitu ngoten jenenge, Pak. Dan Zulekha nyun sewu sudah berganti pakaian yang tidak layaknya seorang yang menutup aurat. Kira-kira kok sing jero omah niku antok. Wah, nggih, wallahu alam. Lho, Zulekha niku istri Perdana Menteri, Pak, nggih perawatan ten salon ta. Kan nggih ayu. Kalau seorang laki-laki diajak berbuat zina, aku alhamdulillah gak sido aku. Apa? Lawang itu tuwek. Wah, itu bukan prestasi. Itu tuwek ya pasti mawon. Ini situasi memungkinkan. Nabi Yusuf ketika itu Al-Quran menceritakan walaqad hammad bihi wa hamma biha. Secara ukuran hati Nabi Yusuf itu juga tertarik. Nabi Yusuf normal. Tetapi laula an ra'a burhana rabbi, Nabi Yusuf itu melihat ada warning. Sup, iki guduk wilayahmu loh Sup. Akhirnya Nabi Yusuf itu bisa menjaga dirinya. Ketika sudah nerawang gitu, siapa? Sinten niku? Zulekha itu memanggil-manggil dengan ngalem ngoten, Yusuf. Wa qalat haytalak rinyo le. Tolong wijetono le. Nabi Yusuf dilema, Pak. Nabi Yusuf mohon maaf kepada Zulekha. Ditarik bajunya, sobek yang depan. Depan apa belakang? Oh, ngetes nih Pak. Berarti jenengan mengikuti. Sobek yang belakang. Sudah rame itu Mesir. Rame. Hakimnya pintar, sederhana saja. Siapa yang salah? Gampang. Lihat baju Yusuf itu, kalau sobek yang depan, Yusuf yang salah, Zulekha yang benar. Kalau sobek belakang, Yusuf yang benar, Zulekha yang salah. Dan betul, bajunya sobek belakang. Tapi lagi-lagi karena Nabi Yusuf ini ya, karena ketika itu kan budak anak angkatnya Kitfirul Aziz, suaminya Zulekha itu, ya sudah aja dijebloskan dalam penjara. Tapi kan happy ending akhirnya. Akhirnya beliau menjadi Raja Mesir.
Sehingga beliau berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, Engkau telah memberikan aku pangkat dan jabatan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan memberi kemampuan kepada aku untuk bisa mentakwil mimpi. Jadi Nabi Yusuf itu bisa mentakwil mimpi. Boten ngramesi lho, Pak. Beda lho, Pak. Kalau jamaah togel itu kan ngramesi. Aku ngimpi ana wedhus berhubung aku 5, 35 tambah 5 40. Wedhus sak 35 ya. Dituku tenan, akhirnya metu 04. Kowe getune seminggu gak ilang-ilang niku. Itu beda, Pak. Nabi Yusuf itu memang mempunyai kemampuan ta'wilil hadis, menafsirkan mimpi atas wahyu Allah. Termasuk ketika beliau itu menafsirkan mimpinya raja itu kan, Tuan Raja akan terjadi 7 tahun kekeringan minus, dan akan terjadi 7 tahun surplus. Makanya sebelum kekeringan ini 7 tahun yang surplus itu yang kita harus siapkan untuk menghadapi situasi yang minus tadi itu. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri ketika itu. Ini cerita-cerita seperti ini untuk menguatkan iman, Pak. Itu loh, kalau orang itu sudah imannya beres, pertolongan Allah itu luar biasa. Nah, itu sebagai pengantar kita masuk materi kajian. Sampai subuh niki. Jenengan kuat ah? Ya kuat sampai ngene-ngene tok ae. Sing ngomong niki. Materi saya itu adalah tentang 6 konsekuensi iman. Jadi iman, nyun sewu Bapak Ibu, iman itu harus dibuktikan, bukan sekedar ucapan lisan. Maka yang pertama, bukti iman itu adalah al-yakin. Al-yakin itu adalah kemantapan dalam hati yang tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Itu iman. Kalau sedikit saja ragu-ragu, itu berarti imannya lepas. Contoh misalkan, iman kepada hari akhir. Kemudian kita itu dalam pemikiran kita masih bertanya-tanya, sakjane swarga neraka ana tenan apa ora ya? Wong diarani ana aku gak tahu ketok. Diarani gano iku jarene di Quran ana. Nah, seperti ini tidak boleh. Iman itu harus mantap. Al-iman huwa al-yakinu kulluh, keyakinan secara totalitas. Ini yang pertama, al-yakin. Dasarnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Nah, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ayat Al-Quran, Pak. Mboten kula ngawur ngarang-ngarang piyambak mboten. Surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama, sesungguhnya, hanya saja. Jadi innama ini adatul hasr. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itulah yang mereka itu amanu billah, percaya secara total, tidak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan. Kepada siapa? Billahi, kepada Gusti Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, karena tidak ragu-ragu, akhirnya mereka mau berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan hartanya. Kenapa sih Pak jenengan kok mau mengeluarkan harta jenengan di jalan Allah? Karena jenengan yakin. Misalkan ada masjid dibangun, kita bantu 10 juta, 15 juta. Itu kalau hitungan matematika kan kita kayak rugi. Aku nyambut gawe soro-soro kok tak kena masjid. Padahal sesungguhnya tidak. Karena apa? Kita percaya. Man bana lillahi masjidan banawahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi aktif untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan rumahnya di
surga. Lu kan itu keyakinan. Itu tidak boleh ragu-ragu. Jadi kalau misalkan ada masjid dibangun, kita berpartisipasi. Kalau punya harta ya dengan harta. Kalau tidak punya ya dengan tenaga. Nggih, mboten ketang usung-usung, melek-melek ngusungi lolo, ngudek lolo, ngusungi boto. Itu tetap akan ada balasannya. Nanti di swarga ketemu widodari rodok dempal. Wah. Sopo sampean? Aku widodari sampean ben ngusungi botone masjid. Lho betul itu, wala yunfikuna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan illa kutiba lahu. Dawuh Gusti Allah ngoten. Tak catet, jangan khawatir. Ya tentu sesuai kemampuan. Yang punya harta ya harus dengan harta, Pak. Kadang-kadang memang kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi Sulaiman itu kan ketika memobilisasi dana, itu datang gajah nyumbang sumbangannya besar, semut nyumbangnya kecil. Akhirnya gajah ngenyak semut, "Mut kon gawe apa Nabi Sulaiman mau sumbang sakmono iku lho." Nabi Sulaiman wong sugih. Ora mau jaji blas sumbangan mumut. Nabi Sulaiman tersenyum, "Ojo ngono gajah. Al hadiyatu biqadril muhdi." Ya partisipasi itu kan sesuai kemampuannya. Lah sing duwe miliatan nyumbang 100 juta kan nggih pantes. Sing gak pantes niku semut koyo nyumbang koyo gajah nyumbang koyo semut. Niku sing mboten pas. Akhirnya ya semua berpartisipasi, seneng, gak diremehno kali Nabi Sulaiman. Masih masjid kita ini kan semua kan berpartisipasi. Oke. Ada yang ngisi pengajian, ada yang mendengarkan pengajian, ada yang menyiapkan hidangan, ada yang menghabiskan hidangan, semua berpartisipasi. Lho kata-kata ini kan nggih kok sing ngentekno kan ngene-ngene niki. Lho niku kan nggih termasuk berjasa niki. Ini namanya semua terlibat. Tidak ada satu sama lain lebih penting, tidak ada, Pak. Islam itu dibangun di atas kebersamaan, kolektif, kolegial. Itu iman. Jadi harus yakin. Karena yakin itu kita mau berinfak di jalan Allah. Bahkan mau mengorbankan nyawa sekalipun untuk jihad fisabilillah. Sahabat-sahabat Nabi itu dalam sejarah itu kalau pamit perang, nek pamitan bojone ngeten. "Bu, aku tak budal perang. Melo agamane Gusti Allah. Melok Kanjeng Nabi. Sampeyan dongakno aku mati syahid." Ngoten ya ndongane. Sampeyan dongakno aku mati. Istrinya juga demikian, imannya kuat. "Iya Mas, aku siap di jalan Allah. Mudah-mudahan kita nanti bertemu di surga dalam naungan ridho Allah." Itu zaman sahabat Nabi. Saat niki, "Dek, aku teh budal ngaji." "Udan lho Mas, kok sampean pilek." Oh, jihad yo napa tambah digandoli ambek ibuke lari-lari niku. Jadi ada kebersamaan. Maka subhanallah, Rasulullah dan para sahabat itu adalah merupakan contoh bagaimana keimanan yang kuat. Sahabat yang mendampingi Rasulullah itu, mereka itu diintimidasi, diboikot, tapi karena sandaran imannya kuat, yakinnya itu mantap, mereka tidak goyah. Mereka tidak goyah. Itulah makanya Rasulullah itu mampu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor yang secara nasab tidak ada hubungan keluarga, ya bukan konco, baru ketemu langsung terjalin ukhuwah. Karena apa? Penyatunya apa? Tauhid, Pak, iman. Sampai ketika Rasulullah itu mempertemukan, ini yang fenomenal, seorang sahabat muhajirin namanya Sa'ad bin Rabi' dengan sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi' dengan sahabat muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Ini kan pasti pernah dengar cerita ini. Begitu dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi'? "Saudaraku Abdurrahman, kita dipersaudarakan oleh Rasulullah atas dasar iman. Maka saya ucapkan selamat datang di Madinah.
Saya punya rumah, kamarnya 4, silakan yang 2 kamu pakai, yang 2 untuk saya dan keluarga. Di pasar itu saya punya 2 toko, silakan 1 kamu pakai, 1 untuk saya. Dan yang paling fenomenal itu artinya tidak akan terjadi lagi Pak seperti itu. Abdurrahman, saya punya 2 istri. Silakan kamu pilih 1, besok saya ceraikan, kamu nikahi. Itu lek sing tawani kula kalian jenengan. Oh sip, oleh bojo, oleh omah, oleh toko. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Barakallahu fika ya Sa'ad. Barakallahu fika wa ahlika wa malika ya Sa'ad. Semoga keberkahan Allah atas kamu dan keluargamu dan hartamu wahai saudaraku Sa'ad. Terima kasih atas semua penawaranmu. Tapi aku akan lebih senang kalau Anda tunjukkan saya jalan ke pasar, saya tak berusaha, tidak menjadi beban bagi saudaraku. Itu hebatnya begitu. Makanya dinamakan generasi terbaik umat ini. Siapa? Muhajirin dan Ansor. Subhanallah. Bahkan orang Ansor itu digambarkan dalam Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela berkorban walaupun dirinya sendiri itu harus kekurangan. Sampai ngoten. Itu apa yang menjadi bisa seperti itu Pak? Iman. Kalau tidak ada iman tidak mungkin Pak. Kenapa jenengan tadi saya sampaikan kok mau menginfakkan harta di jalan Allah? Karena iman. Coba kalau tidak ada iman, mek dietang ngitung tok. Iku lek tak kei sakmene aku oleh sak piro. Selalu menggunakan prinsip-prinsip ego. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar, tidak bisa ketemu Pak. Bertransaksi dengan Gusti Allah itu tidak usah hitung-hitungan ekonomi. Dan itu sudah ditantangkan oleh Gusti Allah. Hal adullukum ala tijaratin. Wahai manusia, maukah kamu aku ajak berjual beli dengan aku? Yang nanti hasilnya tunjikum min adzabin alim. Kamu akan bisa selamat dari siksa yang sangat pedih. Bertransaksi jual beli dengan Gusti Allah itu indah. Yang punya harta ya tadi itu dengan hartanya. Kalau yang tidak punya harta ya minimal dengan doanya. Nabi itu kan pernah diwaduli beberapa sahabat yang secara ekonomi kurang beruntung. Ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat kami yang lain itu sholat berjamaah, kami bisa ikut berjamaah. Mereka menunaikan ibadah puasa, kami ikut berpuasa bisa melaksanakan. Tapi satu hal ya Rasulullah, kalau saudara-saudara kami itu bisa berinfak dengan hartanya, kami tidak bisa ya Rasulullah. Ya napa kaya Nabi wong kula niki atan nih. Abane napa niku? Ya napa kaya Nabi wong kula niki damel keseharian saja harus golek-golek dhisik kaya Nabi. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah itu selalu jawabannya itu berkali-kali saya sampaikan. Beliau itu subhanallah. Ya memang dikontrol wahyu Pak. Apa jawaban Rasulullah? Ojo khawatir. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah. Wal amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar shadaqah. Jangan khawatir. Kalau memang kamu tidak punya harta untuk kamu infakkan, cukup dengan mengucap tasbih subhanallah itu sedekah. Tapi nyun sewu Bapak Ibu, ini sedekah wong gak duwe lho nggih. Nek sing duwe kabeh melok ngeten nggih. Ana kotak amal mek subhanallah. Sing mburi alhamdulillah. Jare takmire innalillahi. Kotak amal isine mek abab tok ngene. Itu sedekah bagi orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu ya dengan hartanya. Itu satu, yakin. Ini ada 6 nggih. Nek gak nutut nih kapan-kapan malih. Yang kedua, konsekuensi iman supaya iman kita itu tidak jadi iman yang jisamsu. Apa iman jisamsu ini? Janji manis tapi palsu. Ayo, aku iman kepada Gusti Allah. Urun. Wah, ini sik. Kapan-kapan ya. Jadi iman harus dibuktikan. Al-Baqarah 214
nanti jangan buka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berfirman Allah taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu menyangka akan bisa masuk ke dalam surga? Moro-moro mlebu swarga ngoten mawon. Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diberi ujian, imanmu itu belum terbukti. Kok moro-moro njaluk mlebu swarga? Jadi surga itu harus dibuktikan. Kalau kita ingin surga itu dibuktikan dengan amal. Kayak malam ini jenengan mau memerangi hujan untuk datang ke majelis ilmu seperti ini. Ini bukti iman. Imannya murub, Pak. Jadi iman itu harus dibuktikan. Sampai-sampai orang-orang yang terdahulu itu, demikian beratnya cobaan yang mereka hadapi, sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan ya datangnya pertolongan Allah itu? Kok soromen ya? Sampai begitu. Kemudian Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Jangan khawatir, pertolongan Gusti Allah itu dekat kepada hambanya yang beriman. Iman inilah yang harus jadi landasan kita. Yang kedua, bukti iman itu adalah at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Itulah Islam. Makanya orang yang beriman itu, jikalau mereka sudah berhadapan dengan hukumnya Gusti Allah, mereka tidak mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Nggih Gusti, kula manut. Contohnya sinten? Nabi Ibrahim niku lho, manutnya luar biasa. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Orang yang tidak senang kepada ajaran Nabi Ibrahim itu adalah orang yang keliru itu. Kenapa? Karena walaqad istafainahu fid dunya. Karena aku telah pilih Ibrahim itu sebagai hambaku di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan nanti di akhirat dia aku masukkan ke dalam golongan hamba-hambaku yang solih. Jadi Nabi Ibrahim ini diberi oleh Allah Ta'ala itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Napa rahasianya? Ini Gusti Allah sing dawuh. Apa rahasianya? Karena itqala lahu rabbuhu aslim. Karena ketika Tuhannya mengatakan Ibrahim, manuto ya nang aku him. Beliau menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut dhateng panjenengan. Dan ini tidak hanya sekedar ucapan, dibuktikan. Belai anak nggih dibeleh. Kan ngoten ceritane ini. Harus berhadapan dengan bapaknya juga dihadapi. Bapaknya itu kan produsen berhala. Tukang gawe patung profesinya bapaknya Nabi Ibrahim. Dan patungnya itu termasuk yang paling bagus. Langganane Raja Namrud. Mari ditebas kali Namrud, Nabi Ibrahim nggawa pecok di apa? Dicur niku patungnya. Apa ndak berat seperti itu? Sehingga ketika berdialog dengan bapaknya, ditanya oleh bapaknya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa gurung iki saiki him?" Durung Pak, gurung-gurung wadan. Wahai Ibrahim, demikian bencikah kamu kepada berhala-berhala itu Ibrahim? Sing murid awakmu sapa le? Cara bahasa gampangane ngoten. Ini bapakmu lho le. Jadi Nabi Ibrahim, nggih njen bapak kula. Lek awakmu enggak menghentikan kecaman-kecamanmu kepada berhala itu, la in lam tantahi. Kalau kamu enggak mandek Ibrahim, terus ngono ae, la arjumannaka wahjurni maliyah. Cara bahasa mriki tak antem botol lho Ibu. Wis nyingkir wae. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala ya aba. Beliau mengatakan, wahai bapakku, ini urusan akidah. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyah. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kemudian Nabi Ibrahim itu harus terusir karena iman, karena akidah. Ini bukti
bahwa ketika kita itu sudah pasrah kepada Gusti Allah, tunduk patuh berserah diri kepada Allah, itu berarti iman kita beres. Jadi tidak usah kita itu mengakal-akali hukumnya Gusti Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik selain hukumnya Gusti Allah. Itu namanya pasrah, tunduk, patuh dan berserah diri. Surat Ali Imran ayat 83. Surat Ali Imran surat ketiga. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghaira dinillahi yabghun. Maka mengapa mereka mencari agama yang selain agama Allah? Walau aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Padahal semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu tunduk dan patuh kepada Gusti Allah. Kenapa matahari itu terbitnya itu kok demikian teratur? Soalnya manatan Gusti Allah. Matahari itu Islam. Aslim li rabbil alamin. Sing bantah lak menungsone kadang-kadang. Jadi semua alam ini tunduk dan patuh berserah diri kepada Gusti Allah. Sehingga dengan ketundukan kita ini, maka kita dalam hidup ini akan ditata oleh Gusti Allah hidup kita ini. Kalau hidup sudah ditata oleh Gusti Allah, itulah hidup yang indah. Ya, jadi tadi saya sampaikan, semakin kita itu manut, melemahkan diri di hadapan Allah, itu berarti kita sedang mendatangkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita, kekuatan yang hebat dalam hidup kita, sehingga everything is running well, kata orang Pajan begitu. Segalanya akan berjalan lancar. Ujian seberat apapun, kalau kita gumantung kepada Gusti Allah, wah ya tidak ada masalah. Gusti Allah itu maha segala-galanya. Jadi itulah indahnya hidup dalam tauhid, indahnya hidup dalam kepasrahan dan ketundukan kepada Gusti Allah. Sebaliknya kalau kita itu dalam hidup ini mengandalkan kekayaan kita berapa sih Pak? Toh juga kebahagiaan itu tidak diukur dari kekayaan. Seringkali saya sampaikan, kalau jangan membaca riwayat hidupnya Jack Ma itu, satu di antara orang terkaya di dunia. Jack Ma itu ya, itu hartanya 850 triliun. Itu yang tercatat. 1 triliun itu 1000 miliar. Ini lah ditukokno cilok ora sak pinten iki. 850 triliun. Saya membaca APBD Kabupaten Malang ini saja 2021 itu kurang lebih hanya sekitar 4,5 triliun. Duit Jack Ma 850 triliun. Tapi karena kehidupannya bukan di atas dasar syariat Islamnya, tidak bahagia. Jangan baca, coba nanti jangan browsing itu. Sekarang dia itu mengundurkan diri dari bisnis yang dia rintis yang namanya Alibaba itu. Sudah jenuh dengan hartanya, itu jenuh. Bosan soge. Lah Indonesia kan bosan melarat. Jack Ma sudah buat apa hartanya? Tidak ada yang bisa dia gunakan untuk menyenangkan hatinya. Tapi ini loh Islam itu. Dengan kita bergantung kepada Allah, hati kita akan tenang, jiwa kita akan lapang. Ini hebatnya orang yang beriman. Jadi kebahagiaan itu ternyata tidak diukur dari harta, pangkat dan jabatan. Semakin orang itu punya pangkat jabatan, semakin repot hidup. Apa-apa diatur protokoler. Jam sekian harus di sini, kayak robot. Tapi jenengan nak swantai kan, kayak ngaji, kemarin ngaji main ke warung kopi, ini jagongan, enak sekali. Sudah oleh ganjaran ngaji, lihat warung kopi diniati silaturahim, silaturahim. Oke, konco-konco warung kopi, satu persatu diajak ngaji lek gelem. Ini kan subhanallah, hidup seperti itu kan indah sekali. Daripada kita kemudian mengejar harta, ternyata yang kita kejar itu tidak bisa menyenangkan kita. Ma'aghna'ani maliyah. Nanti di akhirat seperti itu. Orang-orang yang kaya itu
karena kekayaannya itu tidak dia gunakan untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka terkecelik di dunia, di akhirat nanti. Ma agnaani maliyah, tibae sugiku biyen nek donya enggak ana nilainya apa-apa. Halakaani sultaniyah, kekuasaanku di dunia enggak ada apa-apanya. Ternyata itu semua hanya menjadi penyesalan. Dan ternyata itu sudah adzan, Pak. Nggih, cukup nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini masih 2. Insya Allah kita sambung kapan-kapan lagi kalau ada kesempatan. 6 yang akan kita bahas tentang konsekuensi iman. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan iman kita, sehingga hidup kita ini adalah hidup di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala, di dalam tauhid, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hidup kita ini hidup yang indah di dunia ini dan di akhirat nanti. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna